Hai semua, hari ini saya buat risol rogut ayam dan sayur lagi dengan 300 gram tepung, tapi bisa menghasilkan sebanyak 44 pieces risol. Ada trik untuk membuat hasil adonan risol bisa jadi lebih banyak. Mau tahu caranya? Simak sampai habis ya videonya. Pertama kita akan membuat bahan kulitnya dulu. Kali ini untuk menghaluskan bahan kulit, saya menggunakan blender. Masukkan 300 gram tepung protein tinggi. Saya masukkannya secara bertahap supaya kerja blender tidak terlalu berat. Saya masukkan kurang lebih separuh dari jumlah tepung. Selanjutnya, siapkan 2 butir telur. Untuk yang tahap pertama, saya masukkan 1 butir. Kemudian masukkan 300 ml air kaldu dari rebusan ayam. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1 sendok teh garam. Mohon maaf, di bagian memasukkan garam tidak terekam. Lalu masukkan 2 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Selanjutnya kita akan blender bahan kulit tadi hingga halus. Setelah itu pindahkan ke dalam wadah. Masukkan sisa tepung dan sisa bahan lainnya ke dalam blender. Tambahkan air biasa sebanyak 650 hingga 700 ml. Sesuaikan tingkat kekentalannya. Setelah itu blender semua sisa bahan kulit tadi. Matikan blender sesaat, sementara kita rapikan dan aduk adonan hingga ke dasar blender, guna memastikan tidak ada adonan yang menggumpal. Blender kembali adonan untuk meratakan sisa-sisa gumpalan. Setelah itu, tuang ke dalam wadah. Campurkan dengan adonan pertama yang sudah dihaluskan. Kita lihat bagian dalam blender terlihat cukup bersih, tidak banyak adonan yang menempel di dinding blender. Dan saat dituang ke dalam wadah, tekstur adonan terasa halus dan mulus walaupun tidak disaring. Saat diaduk, tekstur adonan tidak terlalu encer, juga tidak terlalu berat atau kental. Selanjutnya adonan akan kita tutup dan istirahatkan selama 1 jam agar kulit jadi kokoh. Sambil menunggu adonan kulit, kita masukkan 2 sendok makan margarin, lalu tumis 4 bawang merah dan 3 bawang putih yang sudah dihaluskan. Tumis hingga harum dan matang. Selanjutnya masukkan 4 sendok makan tepung terigu dan aduk cepat, hingga tepung berubah warna. Selanjutnya, masukkan 300 ml air rebusan ayam sambil tepung terus diaduk hingga tekstur tepung menjadi halus. Setelah itu, masukkan 400 ml susu cair sambil terus diaduk hingga adonan berubah tekstur menjadi lembut dan kental. Selanjutnya, masukkan 3 wortel dan 2 kentang yang sudah diiris kotak kecil. Sebelumnya, wortel dan kentang sudah direbus hingga setengah matang. Kemudian, masukkan 300 gram daging ayam yang sudah direbus dan dicacah. Masukkan 1 tangkai seledri iris, saya gunakan yang besar. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, gula pasir 1 sendok teh, aduk rata kembali. Jika bahan isinya sudah meletup-letup begini, masukkan keju slice 2 buah, lalu aduk kembali hingga tekstur keju meleleh dan menyatu dengan bahan isi. Aduk terus supaya bahan isi tidak lengket ke wajan. Jika sudah menyusut airnya dan sudah matang, segera angkat dan dinginkan. Nah, ini hasilnya. Dengan bahan isi risol sebanyak ini, bisa mendapatkan risol sebanyak 44 piece. Tempatkan dalam wadah tertutup, jika disimpan dalam freezer, bisa tahan hingga 1 bulan. Sekarang kita kembali ke adonan kulitnya. Ini setelah 1 jam, adonan kulit risol terasa lebih kental, siap untuk digunakan. Angkat teflon menjauh dari api, aduk-aduk bahan kulit sebelum dituang. Ambil 1 sendok sayur adonan, lalu tuang ke teflon dan putar hingga merata menutupi teflon. Masukkan kembali sisa adonan ke wadah, masak adonan hingga matang. Gunakan api kecil sedang. Tunggu beberapa saat. Jika bagian pinggir kulit terlihat sudah mengelupas, segera angkat dan pindahkan ke piring. Rapikan kulit risol, posisikan bagian kulit risol yang panjang ada di bawah,
Lalu ambil 1 sendok makan bahan isi, kemudian letakkan di tengah. Ratakan isinya, lalu ambil bagian ujung risol yang panjang menutupi bahan isi, padatkan. Kemudian, lipat bagian sisi kiri dan sisi kanan kulit ke bagian tengah. Lipat seperti amplop, gulung bagian bawah ke atas. Hasilnya seperti ini. Kita ulangi sekali lagi ya. Angkat teflon menjauh dari api, aduk-aduk adonan supaya tepung tidak mengendap. Ambil 1 sendok sayur, tuang ke teflon, lalu putar dan ratakan hingga menutupi teflon. Masukkan sisa adonan ke dalam wadah. Dengan cara seperti ini, kita bisa mendapatkan kulit risol lebih banyak. Supaya hasil kulitnya tidak terlalu tipis, kondisikan teflon dalam keadaan panas, sehingga dapat menyerap tepung dengan cepat, sehingga sisanya yang kita kembalikan tidak terlalu banyak. Lakukan hingga adonan habis. Rapikan kulit risol, posisikan bagian kulit yang panjang ada di bagian bawah. Lalu, ambil 1 sendok makan bahan isi dan letakkan di tengah. Ratakan dan rapikan. Ambil bagian ujung risol yang panjang tadi ke atas menutupi bahan isi sambil dipadatkan. Lalu, lipat sisi kiri dan sisi kanan kulit ke bagian tengah. Gulung dari bawah ke atas. Ini sudah tidak perlu diberi perekat lagi ya, karena bahan kulit sudah lembab, jadi dia akan merekat sendiri. Bagian kanan dan kiri risol tertutup sempurna. Kulit tidak bocor. Nah, ini risolnya sudah dilipat semua, ada 44 piece. Untuk bahan balurnya, kita perlu 2 butir telur dan tepung roti secukupnya. Sekarang kita kocok lepas dulu telurnya. Kemudian ambil 1 risol, celupkan ke telur. Sebelumnya saya sudah cuci tangan ya. Lalu masukkan ke tepung roti, gunakan tangan lain yang kering, lalu balurkan ke tepung roti hingga menutupi risol. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan lagi hal yang sama hingga risol dan bahan balur habis. Nah, ini risolnya udah jadi dan siap untuk di-packing. Bagian penting dalam proses packing risol adalah risol tidak boleh ditumpuk agar risol tidak bocor. Gunakan mika seperti pada video atau gunakan wadah lain yang aman, misalnya tin wall. Risol bisa awet hingga 1 bulan. Selamat mencoba!